Perkenalkan, saya Celestinus Ardianto dengan NIM 4 2019-27004. Saya perwakilan dari kelas 6B di jurusan D4 Arsitektur Bangunan Gedung di Politeknik Negeri Pontianak. Ini adalah tugas saya, yaitu membangun bangunan dengan konsep grand building SMK. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu definisinya. Di sini grand building atau bangunan hijau adalah pembangunan yang secara life scale-nya dimulai sejak tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, renovasi hingga pembongkarannya. Perhatikan dampak negatif dan menciptakan dampak positif terhadap iklim dan lingkungan alam. Kemudian ini adalah prinsip grand building. Prinsip grand building ini ada 4, yaitu yang pertama konsep solar design, efisiensi energi, efisiensi air, memaksimalkan kualitas udara indoor. Ini adalah manfaat grand building. Di sini meningkatkan kualitas hidup, dengan lingkungan yang nyaman memiliki dampak yang besar bagi kesehatan, menghemat sumber daya air. Bangunan ramah lingkungan sangat memperhatikan bangunan dan efisiensi air. Kemudian mengurangi biaya personal penggunaan bangunan, yaitu salah satu manfaat terbesar dari grand building adalah bisa mengurangi biaya personal penggunaan bangunan, mengurangi jejak karbon dalam langkah untuk menyelamatkan lingkungan. Seperti yang disebutkan oleh Environmental Protection Agency atau disingkat FPA, dengan reduksi terhadap 30% dari emisi karbon yang ada di dunia. Dan building dibuat semaksimal mungkin supaya bisa mengurangi emisi karbon yang ada. Dan ini ada 6 aspek penilaian dalam konsep grand building. Yang pertama itu site development, yaitu di mana lokasi konstruksi bangunan harus layak atau sesuai. Yang kedua yaitu energy efficiency and conservation. Di sini bangunan harus mampu mengefisiensi bangunan energi selama beroperasi. Kemudian water conservation. Di sini meliputi pengukuran konsumsi air, mengalami daur ulang sehingga bisa memanfaatkan kembali. Kemudian material source and cycle. Dan di sini penilaian berkaitan dengan penggunaan material bangunan serta pengolahan limbah. Kemudian indoor health and comfort. Di sini berkaitan dengan kesehatan serta kenyamanan penggunaan gedung hijau yang harus memiliki kualitas udara indoor yang baik serta bebas dari asap rokok. Ini adalah yang terakhir, building environment management, mana bangunan harus memiliki manajemen pengawasan yang baik. Ini adalah penerapan grand building pada bangunan stupado saya. Yang pertama yaitu set plan. Set plan saya ini yang pertama berlokasi di Jalan Supadio, di mana di sana itu lalu lintas di Jalan Supadio lumayan ramai. Kemudian untuk bangunan saya menghadap ke utara, yaitu menghadap ke utara. Bangunan saya ini karena menghadap ke utara, saya menerapkan denah mengikuti orientasi matahari. Di sini saya meletakkan denah saya mengikuti orientasi matahari, yaitu denah yaitu ruangan-ruangan yang penting saja seperti kelas dan lab. Selain itu saya meletakkan bangunannya itu denahnya seperti biasa menghadap ke utara. Di sini kemiringannya yaitu 30% mengikuti orientasi matahari. Jadi saat matahari terbit sampai siang hari itu semua matahari tidak langsung masuk ke bangunan. Nah, kemudian saya menggunakan sound shading. Di sini sound shading saya gunakan hanya untuk bangunan kantor yang ada di depan. Dimana di sini bagian depan saya menggunakan sound shading yang terkena matahari. Nah, manfaat saya dari menggunakan sound shading ini yaitu saya mengurangi panas yang akan masuk ke dalam ruangan. Kemudian dan hanya saya memanfaatkan cahayanya saja, tidak untuk panasnya. Dan di sebelahnya ini yaitu terlihat interiornya hanya sedikit cahaya matahari yang masuk, hanya sedikit
panas dari matahari yang masuk, itu cahayanya mencukupi seperti gambar berikut ini. Nah, ini adalah sun shadingnya. Kemudian saya menerapkan panel surya, di mana panel surya pada bangunan konsep building ini sangatlah efektif, di mana dapat menghemat biaya energi listrik. Selain dapat menghemat energi listrik, mengurangi biaya tagihan listrik dan juga keuntungan dari penggunaan panel surya ini menjadikan bangunan ramah lingkungan tanpa mempengaruhi estetika dari bangunan. Ini adalah gambarnya. Kemudian selanjutnya itu vegetasi. Di sini penggunaan vegetasi pada konsep building adalah hal yang wajib, karena vegetasi memiliki banyak fungsi untuk sebuah bangunan, seperti peneduh, penyaring udara panas, mengurangi kebisingan, membuat udara lebih segar, dan menahan angin yang hembus kencang ke arah bangunan, serta menahan debu-debu dari jalanan yang masuk ke bangunan. Ini adalah bangunan yang saya pakai. Kemudian selanjutnya itu penerapan talang air hujan. Di sini talang air di sini tujuan untuk menampung air hujan dan ditampung di bawah tanah. Kemudian manfaat dari air hujan tersebut menyiram bunga dan WC, dapat menghemat biaya penggunaan air. Seperti pada di sini, yaitu pipa air ini, dan ini adalah talang airnya, dan peresapannya adalah ini gambarannya. Kemudian selanjutnya itu sampah. Di sini sampah merupakan hal yang menyedihkan dan berbau. Oleh karena itu, bangunan dan building harus mempunyai solusi dan pengolahan sampah, di mana setiap depan kelas harus menyiapkan tong sampah supaya mudah dijangkau dan orang yang membuang sampah pun tidak malas dan membuang sampah sembarangan. Kemudian penampungannya berada di sebelah bangunan sekolah, tujuannya supaya tidak terjadi bau di depan sekolah tersebut. Nah, seperti pada gambar yang ada di sini, yaitu saya meletakkan di setiap kelas, di setiap bangunan ini jaraknya lumayan jauh, yaitu saya menyiapkan tong sampah di pinggir-pinggir tangga seperti pada gambar ini, dan kemudian saya meletakkan tong sampahnya ini ada dua, yaitu sampah organik dan non organik, dimana supaya tidak tercampur. Dan saya juga meletakkannya jauh dari bangunan supaya tidak terjadi bau yang mempengaruhi udara yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Selanjutnya, nah, ini adalah penutup dari saya. Apabila ada kekurangan kelebihan mohon dimaafkan. Saya Celestinus Ardianto. Sekian dan terima kasih.